Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kau nyatakan di depanku, mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah tutup tahun pada malam hari ini. Walaupun dengan segala keterbatasan kita harus beribadah di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kita. Dan yakin, percaya Roh Kudus juga hadir dimanapun Bapak Ibu Saudara berada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami kembali dapat menutup tahun 2020 ini dengan bersama-sama merendahkan diri di hadapan-Mu, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini. Walaupun tahun ini begitu berat, tetapi kami merasakan bahwa kasih dan kemurahan Tuhan Yesus tidak terbatas di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap kami dimanapun kami berada malam hari ini. Ketika kami berdoa, ketika kami menyembah, dan ketika kami memusatkan hati dan pikiran kami menyambut firman-Mu, Roh Kudus bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah tutup tahun malam hari ini. Haleluya, amin.
kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa tiap kali malam pergantian tahun selalu kita berkumpul bersama keluarga dan seperti pada waktu-waktu lalu bersama dengan saudara seiman yang lain untuk berdoa dan mengucap syukur? Karena sesungguhnya hari-hari, bulan, dan tahun yang kita lewati ini dan sampai hari ini lebih-lebih sudah 9 bulan ini kita semua dihantam oleh pandemi yang merusakkan semua sendi kehidupan, tidak hanya di negeri kita tapi di seluruh muka bumi. Kita masih ada sampai hari ini. Kita masih bisa bersama dengan keluarga menikmati kebaikan Tuhan dan bersyukur dalam ibadah pergantian tahun ini. Semua itu hanya oleh kasih karunia Tuhan. Dalam surat 1 Korintus pasal 15 pada ayat yang ke-10 firman Allah berbunyi demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Memang firman Allah ini diwahyukan Allah dan ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus berkaitan dengan kelangsungan pelayanan dan kehidupan hamba Allah ini. Bahwa kalau setelah melewati banyak persoalan, pengalaman pahit, pengalaman manis, sampai pada hari itu hamba Allah ini masih ada, masih diberi kesempatan untuk memberitakan Injil, masih diberikan anugerah untuk menguatkan jemaat-jemaat yang telah didirikan Tuhan melalui pelayanannya. Ia katakan semua itu hanya oleh karunia Allah. Demikian pula Bapak Ibu Saudara, hari ini, malam ini, kalau kita masih ada sebagaimana ada sekarang, itu semata-mata hanya
oleh anugerah Tuhan. Ada Tuhan yang selalu menopang kita. Mari saudara saya ajak untuk menyaksikan, mengingat kembali cuplikan pemberitaan firman Allah beberapa waktu yang lalu tentang ada Tuhan yang menopang kita. Dikasihi Tuhan Yesus, begitu besar kasih Kristus kepada kita, anak-anaknya, sehingga dalam kemahatauannya, melalui firman-Nya, Tuhan seringkali mengingatkan kita semua bagaimana menjalani kehidupan kita sehari-hari, lebih-lebih dalam situasi dan kondisi seperti dewasa ini. Mari bersama-sama kita membuka kitab, membaca dalam Injil Lukas pada pasal 22 ayat 31 sampai dengan ayat 34. Tuhan Yesus berfirman demikian, "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Tuhan Yesus mengingatkan bahwa hidup ini tidak hanya harus menghadapi hal-hal yang tampak oleh mata, didengar oleh telinga, dirasakan oleh segenap kehidupannya. Ada alam yang tidak kelihatan, itulah alam roh, dan di dalam alam roh itu ada yang berkuasa, tentu yang maha kuasa berdaulat adalah Tuhan sendiri, tetapi ada iblis yang selalu berusaha untuk mengganggu kerajaan Allah, kerajaan terang. Dan seperti itulah yang iblis hendak lakukan kepada Simon, itu terutama yang Tuhan Yesus ingatkan, dan juga kepada setiap pengikutnya, kepada semua orang percaya, bahwa iblis telah menuntut untuk menampi orang percaya seperti gandum. Itu sebabnya kita perlu memahami bahwa dalam situasi, kondisi seberat apapun, kita harus ingat, ini tema khotbah yang saya sampaikan, bahwa ada Tuhan yang selalu menopang. Tak pernah kita sendirian, tak pernah orang beriman dibiarkan bergumul sendiri. Ada Tuhan Yesus yang selalu menopang. Itu sebabnya tadi Tuhan berfirman bahwa aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Saudara-saudara, apa yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus kepada Simon, dan tentu kepada setiap orang percaya, bagaimana iblis menuntut untuk menampi itu, ia menggunakan banyak cara, tetapi secara umum adalah dengan kesukaran. Itu sebabnya maka acap disebut sebagai godaan atau cobaan. Membawa ke dalam kesulitan
Tujuannya untuk menjatuhkan atau menggugurkan iman. Meyakini ada Tuhan yang selalu menopang kita, membuat kita jangan gentar. Apalagi sampai putus asa dalam situasi kondisi sekarang ini. Namun demikian, jangan meninggalkan kewaspadaan. Iblis itu sangat licik dan dia terus berusaha menggugurkan iman kita. Karenanya tetap waspada terhadap bahaya rohani ini. Jadi Bapak Ibu, akhirnya adalah pandemi ini sangat berbahaya. Musuh yang tidak kelihatan, tetapi ternyata membawa maut dan kerusakan di mana-mana. Tetapi saudara, pemberitaan firman hari ini mengingatkan bahwa ada bahaya lain, yaitulah bahaya rohani. Apapun dan bagaimanapun, kita harus tetap menjaga agar rohani kita tetap sehat dan berkenan di hadapan Tuhan. Tidak tinggi hati, tetapi juga jangan rendah diri. Jangan pokoknya percaya, lalu bertindak tanpa pertimbangan. Namun juga jangan saking takutnya tidak berani melakukan apa-apa. Ada Tuhan yang selalu menopang saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu jelas firman Allah yang menguatkan pernyataan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15:10 tadi, bahwa hanya oleh kasih karunia, hanya karena ada Tuhan yang menopang, yang menuntun, bahkan yang selalu melindungi dan membela, maka hamba Allah ini dan kita semua ada sebagaimana ada sekarang ini. Sesungguhnya apapun yang telah kita nikmati sepanjang tahun 2020 itu karena Bapa mengasihi kita. Rasul Yakobus menyatakan itu dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Itu sebabnya mari kita bersama berdoa, yang akan dipimpin oleh Ibu Gembala, berdoa penuh syukur untuk hari, bulan, dan tahun yang telah kita lewati. Mari kita satukan hati bersama-sama berdoa. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau, Tuhan.
saat ku berjalan dalam lembah kelam. Ku percaya Kau selalu sertaku, tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Shalom Bapak Ibu, mari kita berdoa mengucap syukur. Kita sudah masuk di penghujung tahun 2020. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini bersehati bersama seluruh jemaat-Mu, saudara-saudara kami jemaat damai sejahtera, di rumah mereka masing-masing, menyatukan hati, menyatukan roh, menyatukan iman kami untuk mengucap syukur kepadamu. Sebab sungguh Tuhan, kami merasakan kemurahan Tuhan yang melebihi segala-galanya. Kasih setiamu yang tak berkesudahan, pertolonganmu yang ajaib, berkat-berkatmu, berkat rohani, jiwani, dan jasmani yang sangat melimpah. Kami bersyukur melewati tahun ini Tuhan. Bahkan ada pandemi yang sekian bulan, 10 bulan ini Tuhan telah kami lewati. Kami boleh ada saat ini semua karena pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa dalam surga. Tidak ada kata lain yang bisa kami aturkan, kami ucapkan ke hadapan-Mu Tuhan, selain terima kasih, selain bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, sebab Engkau sangat-sangat ajaib. Engkau Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Engkau selalu hadir, Engkau selalu ada, selalu menuntun kami. Maka terima kasih Bapa, segala puji hormat kami naikkan kepadamu. Dan malam hari ini Tuhan, bersati dengan jemaat-Mu juga kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami untuk saudara, untuk bangsa, untuk negara kami, agar semuanya itu berkenan kepadamu dan Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Bapa, terima kasih, ampuni segala dosa kesalahan kami. Dan Tuhan, terus kuasa darah Yesus menguduskan kami, agar untuk memasuki tahun 2021 ini, Tuhan yang tetap sama memegang erat tangan kehidupan kami masing-masing, tiap-tiap keluarga, tiap-tiap pribadi, dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan dan tugas-tugas mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Bapa dalam surga. Haleluya, haleluya. Kami sangat bersyukur, kami memuji-muji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk sepanjang tahun ini, untuk ibadah pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di malam penuh syukur sekarang ini kita berbahagia karena dipelihara Tuhan oleh kasih karunia Allah ada sebagaimana ada sekarang. Tetapi juga tentu kita ingat saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang terbaring sakit.
di rumah, ataupun mungkin ada keluarga kita yang harus dirawat di rumah sakit. Dalam proses perawatan atau penyembuhan, rasa syukur kita ini kiranya saudara juga dibarengi dengan hati yang mengasihi. Mengasihi saudara-saudara yang lain yang menderita, yang susah, yang sedang di dalam pergumulan. Rasa syukur yang tulus itu saudara tidak membuat kita menjadi lupa diri, tetapi kita ingat saudara-saudara kita ini dan kita hendak berdoa bersama. Sebab firman Allah dalam surat Yakobus pasal 5 pada ayat yang ke-13-14 menyatakan bahwa kalau ada di antara kita yang berdoa, mengundang tua-tua jemaat untuk didoakan, tapi intinya adalah pentingnya kesatuan dalam doa. Ayat 15 dan 16 demikian firman Allah dari Yakobus pasal 5. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, iman itu tentu perlu diwujud nyatakan. Iman itu mesti ada tindakan. Salah satu tindakan iman adalah berdoa dengan sepenuh hati, berdoa dengan sepenuh keyakinan bahwa Yesus Kristus Anak Allah yang hidup, yang datang ke dalam dunia itu telah rela mengorbankan dirinya ganti manusia, menyerahkan nyawanya menjadi tebusan orang-orang berdosa. Dan ketika ia tergantung di atas kayu salib, bilur-bilur Kristus itu menjadi kesembuhan bagi orang percaya. Karena sesungguhnya seperti nubuatan Nabi Yesaya bahwa penyakit kita, penderitaan kita, itulah yang ditanggung oleh Yesus selaku anak domba Allah di atas kayu salib. Sebab itu setiap orang percaya harus meyakini ini. Ada kuasa dalam doa, doa yang meyakini, ada kuasa dalam bilur-bilur Yesus, ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika kita sehati berdoa dengan penuh keyakinan, doa kita itu besar kuasanya. Sejenak Bapak Ibu Saudara, mari kita ingat mungkin keluarga dekat kita, seisi rumah kita, atau mungkin keluarga yang lain yang mungkin jauh, sanak famili, handetolan, bahkan beberapa hamba Tuhan hari-hari ini terbaring karena sakit. Mari kita bawa itu, kita angkat itu dalam hati, dalam ingatan kita, pikiran kita, dan kemudian mari sehati kita berdoa. Bapak Selamat akan memimpin doa kita bersama, mohon kesembuhan bagi saudara-saudara kita sakit. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku.
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, malam hari ini Tuhan kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik, bahkan sangat-sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami di dalam tahun 2020 sampai akhir, sehingga kami boleh menjalani Tuhan tahun 2020 dengan hati yang sukacita, sehat jasmani dan sehat rohani. Semuanya itu karena kasih kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa kami dalam surga, malam hari ini Tuhan kami menyerahkan Tuhan saudara kami yang saat ini sakit Tuhan, di rumah sakit maupun yang di rumah. Kami menyerahkan dengan tangan kuasa-Mu Bapa. Kami percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan akan jamah saudara kami yang sakit satu persatu, akan pulihkan kembali dalam kesehatannya masing-masing. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan satu-satunya sumber kekuatan bagi kami, sumber segala berkat, dokter di atas segala dokter Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa kami di dalam surga, malam hari ini juga Tuhan kami merahkan Tuhan ya saudara kami yang saat ini di dalam pergumulan, yang kami tidak tahu Tuhan apa yang mereka Tuhan dipergumulkan. Tuhan kami merahkan dengan tangan kuasa-Mu apa bentuk pergumulannya masing-masing saudara kami ini Tuhan. Kami merahkan dengan tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan akan beri solusi yang baik. Tuhan akan beri jalan keluar yang baik sesuai rencana-Mu, karena Kau satu-satunya Tuhan sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa kami di dalam surga, kami juga merahkan saudara-saudara kami yang di dalam pergumulan. Kami percaya saudara kami tetap setia kepada Tuhan, tetap kuat iman percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Lebih-lebih dalam akhir zaman ini Tuhan, kami percaya saudara-saudara kami semua tetap kuat iman percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami dalam surga, malam hari ini Tuhan kami serahkan semua Bapa doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Pandemi ini luar biasa. Sebagaimana dalam khotbah yang telah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, itu seperti juga suara ketika saya merekam ini, terdengar desau yang keras karena turun hujan yang deras. Tiba-tiba angin bertiup kencang, merobohkan segala sesuatu, sendi-sendi kehidupan, kegiatan-kegiatan menjadi kacau balau karena pandemi ini. Dan tahun depan bagaimana? Tahun depan seolah masih suram. Memang pemerintah telah mengupayakan vaksinasi yang kiranya bisa segera direalisir di awal tahun depan. Tetapi kita tahu bahwa itu upaya yang tidak mudah. Namun kita harus mendukung usaha pemerintah. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Jemaat Tuhan, orang-orang Kristen harus taat kepada peraturan yang berlaku sehubungan dengan protokol kesehatan sekarang ini. Orang-orang percaya harus jadi contoh di lingkungannya masing-masing, di kantor, di lingkungan bekerja, di lingkungan tempat tinggal. Orang-orang Kristen, apalagi saudara-saudara jemaat damai sejahtera, jangan sampai menjadi batu sandungan. Orang yang taat firman pasti taat kepada pemerintah. Dan mari saudara, malam ini sehati kita akan berdoa bersama, mendoakan pemerintah kita, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri-menteri, kepala-kepala atau ketua-ketua lembaga tinggi negara dan badan-badan nasional, pemimpin-pemimpin, para gubernur, bupati, wali kota, juga camat, lurah di tempat kita masing-masing. Kita doakan sebab firman Allah demikian dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1, 2, dan 3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesabaran dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Mari saudara, secara khusus kita mendoakan pemerintah negara kita, Republik Indonesia. Berdoa untuk Jawa Timur, berdoa untuk Surabaya. Bersama-sama kita akan berdoa untuk ini dan akan dipimpin oleh Bapak Suwaji. Mari bersama-sama sehati kita berdoa. Dalam skala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan.
semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Mu punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa atas semuanya. Bapa, kami sungguh bersyukur atas penyertaan dan pertolongan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur untuk tahun 2020 di mana kami mengalami berbagai macam kesulitan. Tuhan tetap menyertai, dan masuk untuk tahun 2021 kami percaya Tuhan akan menaungi kami dengan damai sejahtera dari Tuhan. Malam ini Tuhan, kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Memberkati untuk bangsa dan negara kami hanya berserah di dalam Tuhan. Kau memberkati bangsa dan negara kami, kiranya damai sejahtera, sukacita dan kesejahteraan boleh ada di dalam negara kami. Dan saat ini juga kami menyerahkan untuk para pemimpin kami, untuk pemerintahan pusat, dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, juga wakil wali kota, sampai dengan pemerintahan daerah terendah. Tuhan memberkati. Kami percaya Engkau akan berikan hikmat, kebijaksanaan, serta takut akan Tuhan kepada mereka agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebagaimana mestinya, seturut dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Memberkati setiap kehidupannya Bapa, terus beri berkat dan kekuatan serta kesehatan yang dari Engkau, agar dalam menjalankan pemerintahan berkat dan kasih Tuhan limpah dalam hidupnya. Memberkati juga usaha-usaha yang dilakukan selama ini untuk memberantas COVID-19. Tuhan kiranya memberkati sehingga tahun 2021 negara kami
bebas dari COVID-19. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus yang hidup kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, harapan kita adalah tahun depan pandemi ini segera berakhir. Walaupun tahun 2020 ini diakhiri dengan berita-berita yang cukup memprihatinkan, secara resmi pemerintah telah mengumumkan terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 14 Januari tahun 2021 ke depan, pemerintah Indonesia melarang WNA masuk ke negeri kita. Apapun keperluannya, apapun urusannya. Itu artinya apa, saudara? Pemerintah menyadari bahwa kondisi global sekarang ini sungguh mengkhawatirkan. Munculnya katakanlah varian baru dari COVID-19, dicurigai dari Inggris dan seterusnya. Gejala-gejala yang begitu sangat berbeda, sedang terus dilakukan, seolah-olah berlomba, berkejar-kejaran dengan merebaknya virus corona ini. Upaya pemerintah sungguh tidak mudah. Tetapi saudara, sebagaimana pemberitaan firman beberapa waktu lalu dan cuplikannya kita segera akan dengar sebentar lagi, apapun situasi kondisinya, nyalakan harapan. Sebab kita punya keyakinan, sebagaimana pemazmur katakan itu dalam Mazmur pasal 91 ayat 9, 10 dan 11. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Sejenak mari kita buka hati, kembali menyimak cuplikan khotbah beberapa waktu lalu dalam tema nyalakan harapan. Saya hendak memberitakan firman Allah dengan lebih dahulu membaca Injil Yohanes pada pasal yang kelima. Injil Yohanes pada pasal yang kelima, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Injil Yohanes pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu atau yang pertama kali masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan,
Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Amin. Saudara-saudara, ini adalah peristiwa yang luar biasa, dan kita tahu bahwa orang yang menderita sakit ini seolah-olah sudah tidak ada harapan. Cepat, tetapi selalu kalah cepat dengan orang lain ketika ada malaikat yang turun dan mengguncangkan air kolam itu, dan siapa yang pertama masuk itulah yang akan disembuhkan. Namun kita membaca sisi ini yang saya hendak mengajak saudara memahaminya, bahwa dalam situasi dan kondisi apapun perlu kita menyalakan harapan, seperti si lumpuh di kolam Bethesda ini. Karenanya khotbah pagi hari ini saya beri judul, nyalakan harapanmu. Seperti di tempat yang gelap, tak ada apapun yang bisa membantu untuk melihat. Kita perlu mengambil tindakan untuk menyalakan mungkin sebatang lilin sekecil apapun. Ketika lilin itu menyala, maka cahaya terang akan muncul, dan tentu itu akan mengubah suasana hati dan pikir orang tersebut. Nyalakan harapanmu. Saudara-saudara, apabila ada di antara saudara mungkin sudah lama mengalami masalah, mungkin sakit, gak sembuh-sembuh, mungkin usaha saudara tidak juga bangkit, selalu mengalami banyak hal. Mari saudara, saudara harus tetap punya harapan. Kalau di kananmu, di kirimu, di depanmu, di belakangmu tidak ada siapapun yang memperhatikan saudara, menolong saudara, ada Tuhan Yesus. Amin saudara, yang melihat saudara dan sanggup untuk menolong. Pada saatnya pasti Tuhan melawat saudara dan menyatakan mukjizat. Nah, Bapak Ibu, sekarang mari kita satukan hati. Kita akan berdoa bersama untuk upaya pemerintah memutus penyebaran COVID-19 ini. Kita berdoa agar vaksinasi tahun depan segera dapat terrealisir. Berdoa untuk dokter, tenaga medis, rumah sakit, laboratorium, dan tenaga kesehatan yang lain, agar sungguh tahun depan, bagaimanapun hebatnya badai COVID-19 ini, Tuhan hadir dan menghentikan semuanya itu. Tuhan Yesus memberkati upaya pemerintah. Sehati mari kita berdoa. Kita berdoa untuk pokok ini yang akan dipimpin oleh Bapak Edi Johono. Mari sehati kita berdoa.
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, pada malam hari Tuhan kami bersyukur, berterima kasih di mana pada malam hari ini kami boleh bersama-sama berdoa dengan jemaat-Mu Damai Sejahtera, walaupun berdoa secara online di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan lawat kami, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan kami berdoa khusus untuk wabah virus corona, di mana virus corona ini Tuhan sampai sekarang belum Tuhan lenyap Tuhan dari muka bumi ini Tuhan. Tapi biarlah Tuhan pada malam hari ini kami sepakat berdoa untuk virus corona ini Tuhan. Kami mohon Tuhan turun tangan untuk membasmi Tuhan, untuk menyudahkan Tuhan virus corona ini. Kami yakin dan percaya oleh kuasa Tuhan Yesus, semuanya Tuhan dapat Tuhan lakukan. Terlebih Tuhan Yesus kami berdoa untuk pemerintah, upaya pemerintah Tuhan untuk menanganin COVID virus corona ini Tuhan. Terlebih Tuhan berkati dari Satgas Tuhan,
dan tim medis Tuhan yang menanganin, berupaya Tuhan untuk Tuhan mengadakan Tuhan simulasi apapun Tuhan yang dilakukan, dibuatnya berhasil. Tuhan berkati tim-tim medis yang di depan, dan juga untuk berarti tutup darah-Mu Tuhan, agar mereka tidak terpapar Tuhan sedikit pun virus corona, dan mereka dapat membantu saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini terpapar virus corona. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon ikut campur tangan Tuhan sekali lagi. Kami mohon Tuhan, sudahkanlah Tuhan virus corona ini Tuhan, agar kami Tuhan boleh hidup normal Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk beribadah di bait-Mu yang kudus Tuhan, agar kami boleh Tuhan merasa Tuhan bersuka cita Tuhan, agar kami Tuhan tidak merasa ketakutan Tuhan, bersama-sama berkumpul Tuhan di bait-Mu yang kudus untuk satu nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami percaya Tuhan Yesus sudah mendengar setiap doa kami, Tuhan Yesus sudah menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Dan Bapak Ibu, sekalipun katakanlah ancaman pandemi masih begitu hebat, tapi serentak. Dengan itu juga ada upaya pemerintah Indonesia yang luar biasa untuk mencegah penyebaran virus ini. Tentu pemberitaan Injil dan pelayanan-pelayanan tidak boleh terhenti. Sekalipun kita mungkin beberapa saat masih belum bisa beribadah bersama-sama seperti waktu-waktu yang lalu, karena kita memang harus menjaga betul dengan selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir sekurangnya 20 detik, menjaga jarak sejauh mungkin, menjauhi kerumunan. Tentu serentak dengan itu menjaga diri tetap sehat, tetap gembira, dekat dengan Tuhan, itu menjadi benteng yang kuat. Maka kita pun juga harus terus bersama-sama melayani. Kita berdoa untuk para gembala sidang, berdoa untuk para pemimpin jemaat, berdoa untuk lembaga-lembaga penginjilan, lembaga-lembaga pendidikan teologi di mana-mana, sekolah-sekolah kitab, agar apapun dan bagaimanapun tahun 2021 penginjilan dan pelayanan tetap berjalan dengan baik. Khususnya pelayanan di tengah-tengah jemaat damai sejahtera kita di sini. Doakan kami, gembala sidang, Bapak Pendeta Isra, Bapak-bapak pembela sidang, para pengurus-pengurus, ketua-ketua komisi, ketua-ketua kelompok-kelompok, agar diberi hikmat oleh Tuhan, kekuatan iman untuk diberi oleh Tuhan hikmat melayani sebaik-baiknya seturut kehendak Tuhan di masa depan ini. Kita harus terus yakin, dan karenanya kita juga mesti harus berdoa untuk itu. Sebentar lagi Bapak Suharjito akan memimpin doa untuk penginjilan dan pelayanan. Saya hendak membacakan surat Efesus pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-18, 19 dan 20. Demikian. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, maksudnya supaya para hamba Tuhan, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku dan para hamba Tuhan tentunya
menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Mari Bapak Ibu, sehati kita berdoa untuk pokok ini, dan Bapak Suharjito memimpin doa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan pada kesempatan yang indah ini dalam penghujung tahun 2020 ini Tuhan, kami boleh bersama-sama tetap memuji memuliakan nama-Mu, karena Engkau ya Tuhan yang begitu mengasihi kami sepanjang tahun ini, apalagi pada masa-masa yang sulit, pada masa pandemi seperti sekarang ini, Tuhan senantiasa memberkati, melindungi, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perkenankanlah kami juga berdoa ya Tuhan, untuk hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan pakai setiap hamba-Mu Tuhan, teristimewa untuk Bapak Gembala kami di sini. Tuhan memberkati dalam tugas-tugas dan pelayanannya. Tuhan pakai di dalam kehidupan hamba-Mu ya Tuhan, untuk lebih hari lebih heran, membawa kabar baik, kabar sukacita yang telah Tuhan tetapkan untuk kami jemaat-Mu di tempat ini. Juga Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang lain yang ada di negeri kami tercinta Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan melalui hamba-hamba-Mu, kiranya boleh membawa banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Injil diberitakan di mana-mana ya Tuhan. Nama-Mu diagungkan dan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemberita-pemberita Injil yang mengabarkan kabar sukacita dimanapun berada di pelosok tanah air ini ya Tuhan, di perkotaan maupun di desa-desa, semuanya Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu, urapi dengan pekerjaan-Mu yang kudus dimanapun berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan saat ini ya Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan nanti akan menghantar kami, menyertai kami ya Tuhan, untuk masuk tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya dalam nama Engkau, Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Terima kasih, haleluya, amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, penuh syukur malam hari ini oleh pimpinan Roh-Mu dalam ikatan kasih dan damai sejahtera, kami jemaat-Mu bersehati sekalipun di rumah masing-masing untuk mengucap syukur, untuk memanjatkan doa permohonan kami. Dan sekarang Bapa, kami sejenak hendak menyampaikan permohonan khusus masing-masing kami anak-anak-Mu. Apa yang kami harapkan, apa yang kami rindukan di tahun 2021 ini. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa di surga, Bapa yang mengerti dan mengenal siapa kami anak-Mu masing-masing, tahu kebutuhan, pergumulan kami, dalam nama Yesus, kabulkanlah Bapa, kabulkanlah permohonan kami anak-anak-Mu, sehingga tahun depan sungguh menjadi tahun yang jauh lebih baik daripada tahun 2020 ini. Kami dan seisi rumah kami menikmati kebaikan-Mu, menikmati pemeliharaanmu, menikmati pertolongan-pertolonganmu, bahkan mukjizat-mukjizatmu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengakhiri ibadah syukur tutup tahun dan pergantian tahun ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan keyakinan doa permohonan kami Bapa dengar, Bapa kabulkan sesuai dengan kehendak
dan rencana-Mu. Kami sehati berdoa sebagaimana Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di bumi dan di surga, dan dimanapun kami anak-anak-Mu berada. Saudara-saudara, sekarang arahkan hati, arahkan pikiran saudara kepada Tuhan Yesus di surga. Saudara bisa mengangkat tangan atau menadahkan tanganmu dengan iman, menerima berkat-Nya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, turun melimpah atasmu, Bapak Ibu Saudara, dan seisi rumahmu, berkat-berkat, damai sejahtera, dan pemeliharaan Bapa yang ajaib. Kasih karunia Kristus dan pertolongannya, dan persekutuan Roh Kudus, penghiburan, pembelaan, menyertai saudara sepanjang tahun 2021, sepanjang umur hidup kita masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan, amin. Puji Tuhan, saudara. Kiranya apa yang kami sampaikan dan kita lakukan bersama-sama malam ini menjadi satu pengalaman rohani yang indah. Kita mengakhiri tahun ini, menyongsong tahun 2021 dengan sehati sepakat berdoa bersama-sama dengan keluarga dan saudara seiman yang lain dalam kesatuan roh berdasarkan terang firman Allah. Dan kami percaya tahun 2021 menjadi tahun yang sangat indah bagi Bapak Ibu semua. Tahun yang lebih baik daripada tahun 2020 ini. Harapan dan doa, bahkan rencana dan impian Bapak Ibu Saudara kiranya dikabulkan Tuhan, terlaksana pada tahun 2021 ini. Akhirnya selamat tahun baru 2021. Selamat menikmati pengalaman-pengalaman baru yang indah di dalam dan bersama Tuhan Yesus. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin. Kau mulia
jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih